Hai, Billy Studio di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan film sains fiksi Amerika berjudul The Time Machine. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. Premis film ini diatur pada tahun 1899. Dr. Alexander Hartegen adalah seorang profesor mekanika dan teknik terapan di Universitas Columbia. Film dimulai saat kita melihatnya bekerja pada formula, begitu banyak diinvestasikan sehingga teman dan koleganya, David Philby, harus mengingatkannya tentang berkencan dengan pacarnya Emma di 5. Mendengar ini, Alexander dengan cepat mengambil catatannya dan bergegas kembali ke rumahnya untuk bersiap-siap. Dalam perjalanannya, dia dan David membicarakan semua proposal Alex yang universitas telah menolak. David menyarankan agar proposalnya tidak terlalu radikal untuk mereka, menjadikannya berguna bagi manusia. Di rumah Alex, mereka disambut oleh pengurus rumah tangganya, Newacit. Mereka membuat Alex mengenakan pakaian baru yang mewah dan dia pergi menemui Emma. Dia akhirnya bertemu Emma, keduanya berjalan di taman pusat berbicara. Alex mengemukakan kesehatannya yang memburuk dan mengklaim dia hanya akan baik lagi ketika dia menikahinya. Emma, dengan mata berkaca-kaca, menerima lamarannya. Setelah sedikit repot di sakunya, dia memberinya cincin dengan batu kelahirannya tertanam di dalamnya. Emma di atas bulan. Namun, seorang pria tiba-tiba mendekati mereka dan berputar-putar. Dia meminta uang mereka, ketika Alex mencoba membalas, perampok mengarahkan pistolnya ke arahnya. Alex menurut dan memberikan dompet dan arlojinya kepada perampok, tetapi ketika dia meminta cincin Emma, mereka menyangkalnya. Pria itu kemudian mencoba merebutnya darinya, dan menembaknya hingga mati saat berjuang. Alex memeluknya sambil memanggil namanya, sementara dia mengambil napas terakhirnya dan mati. Dia sangat hancur saat dia memeluk mayatnya yang lemas dan menangis dengan sia-sia. Adegan dipotong menjadi 4 tahun nanti. Alex sedang menulis formula di papan tulis, meneliti sesuatu seperti yang selalu dilakukannya. Dia masih belum bisa melupakan kematian Emma, dan sejak itu sibuk dengan pekerjaannya. David dan Nyonya Watchit mengkhawatirkannya. Hari itu ketika David datang untuk menemuinya, dia melihat sesuatu di sisi lain dari tirai dan menuntut David untuk memberitahu dia apa yang sedang dia kerjakan. David mengundang dia untuk makan malam dalam seminggu dan menawarkan untuk menunjukkan penemuannya itu. Seminggu berlalu, dan itu akhirnya hari. Alex mendandani dirinya sendiri, untuk pertama kalinya sejak kematian Emma. Dia kemudian membuka tirai dan kita melihat sepotong mesin besar di sisi lain. Ini memiliki banyak roda dan roda gigi, di tengah, kursi tertanam. Alex duduk di atasnya dan melihat foto Emma di liontin. Dia perlahan-lahan menarik tuas ke bawah, membuat perisai bola di sekelilingnya. Mesin kemudian menempatkan dirinya dalam gerakan. Ketika Alex menarik tuas terakhir, kamera memperbesar arloji saku dan kami melihat tangannya bergerak berlawanan arah jarum jam. Ternyata, mesin yang digunakan Alex adalah mesin waktu. Dia telah memasukkan darah dan keringatnya ke dalam mesin, untuk kembali ke hari Emma meninggal 4 tahun lalu dan selamatkan dia. Dalam adegan berikut, kita melihat masa depan Alex di Central Park pada hari kematian Emma. Dia melihatnya dan berlari ke arahnya. Alex tertegun melihat cintanya yang berharga kembali. Dia menciumnya dengan gembira dan membawanya ke kereta terdekat untuk membawanya pergi dari taman. Mereka turun dari kereta di tengah kota. Alex menyuruhnya pergi ke rumahnya dan tinggal di sana untuk malam ini. Dengan asumsi bahwa Alex masa lalu akan datang ke rumah Emma pada malam hari, dia mengatakan padanya untuk tidak bingung dan hanya ingat bahwa dia mencintainya. Dia meninggalkannya di sisi jalan untuk mendapatkan bunganya seperti yang dia janjikan. Tapi kemudian, sebuah kendaraan menabraknya, membunuh Emma lagi. Alex menyadari bahwa dia tidak dapat mengubah nasib Emma dan apapun yang dia lakukan, dia akan mati karena itu malam. Tapi dia tidak menyerah. Dia percaya bahwa orang-orang dari masa depan pasti telah menemukan cara untuk mengubah faktor ini, jadi dia memutuskan untuk pergi ke masa depan dan mempelajari mesin waktu futuristik. Dia masuk ke mesin dan menarik tuasnya ke bawah lagi, kali ini mengatur waktu ke 2030. Saat dia perjalanan melalui waktu, ia melihat dunia di sekitarnya berubah. Pada tahun 2030, dia melihat sebuah iklan untuk pemukiman yang didirikan di bulan. Dia pergi ke perpustakaan New York, berharap menemukan sebuah buku tentang perjalanan waktu di mana dia bertemu dengan hologram pustakawan bernama Fox 114, dan tercengang oleh teknologi. Namun, ketika dia berbicara tentang perjalanan waktu, Fox 114 mengungkapkan bahwa belum telah ada penemuan semacam itu. Berpikir bahwa dia akan lebih beruntung beberapa tahun kemudian, dia masuk ke mesin lagi dan sekarang melakukan perjalanan ke tahun 2037. Pada tahun 2037, dunia telah sepenuhnya hancur. Program tempat tinggal bulan telah membuat bumi tidak layak huni karena bulan ditarik lebih dekat dengannya. Gaya gravitasi benda berubah menyebabkan seringnya gempa bumi dan tsunami di bumi. Tempat tinggal bulan telah menyebabkan retakan besar di permukaan bulan. 2 polisi yang sedang mengevakuasi bumi menangkap Alex untuk membawanya ke pusat evakuasi. Saat dia melawan mereka, tanah mulai bergetar dan terbelah 2, mengeluarkan lahar panas. Alex dengan cepat masuk ke mesinnya dan pergi, tapi di tengah kekacauan, memukul kepalanya pada sepotong logam, membuatnya pingsan. Mesin waktu memulai perjalanannya, tetapi Alex yang tidak sadar tidak ada di sana untuk menghentikannya. Ketika dia akhirnya membuka matanya, dia melihat bahwa dia telah mencapai tahun 802, 701, dan dengan cepat menghentikan mesin sebelum jatuh pingsan lagi.
Dia bangun di tempat tidur dengan luka-lukanya sembuh. Saat dia mengenakan pakaiannya, seorang anak kecil mendekat dia dan melarikan diri. Alex mengikuti anak itu dan melihat bahwa manusia masa depan telah kembali ke gaya hidup primitif dan hidup di tebing. Mereka semua datang ke Alex dan melihatnya dengan kagum, tapi jangan tampaknya tidak mengerti bahasa Inggris, kecuali seorang gadis bernama Mara yang dapat berbicara bahasa dengan lancar. Alex mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang penjelajah waktu, tetapi Mara memberitahu yang lain bahwa dia hanya seorang pengembara bodoh sehingga mereka tidak akan membunuhnya. Orang-orang itu disebut Eloise. Terdengar suara klakson yang keras, dan semua orang masuk ke gudang mereka. Malam itu, dia menginap di Mara dan kakaknya, tempat Kalen. Dia melihat pecahan bulan di langit. Keesokan harinya, Mara membawa Alex ke waktunya mesin. Keduanya melihat bahwa itu tidak rusak. Mara bersikeras Alex membawa Kalen bersamanya ke masa lalu. Sebelum Alex bisa bertanya mengapa, klakson keras terdengar di latar belakang. Mara ketakutan dan lari ke simpan Kalen, saat Alex yang bingung mengikutinya. Semua orang di sekitar mereka mulai berlari kembali ke tebing juga. Tiba-tiba, Alex berhadapan langsung dengan makhluk hidup binatang buas. Mereka disebut Morlock. Lebih banyak dari mereka muncul dari tanah dan mulai menyerang semua orang. Mereka mengikat orang-orang yang bisa mereka dapatkan dan membawanya ke tanah. Alex melihat saat salah satu dari mereka menangkap Mara dan menenggelamkannya ke dalam tanah. Ketika mereka semua pergi, Alex mencoba bertanya kepada yang lain kemana Morlock membawa mereka, tetapi Kalen mengatakan kepadanya bahwa ketika Eloise diambil, mereka tidak seharusnya membicarakannya. Kalen kemudian membawa Alex ke pembukaan ke dunia Morlock. Mereka turun ke sebuah gua dan Alex menyadari bahwa itu adalah perpustakaan New York. Hologram Fox 144 berbicara dari belakang mereka. Sejak teknologi bekerja pada tenaga surya, dia telah bertahan selama bertahun-tahun. Alex sangat terkejut dan bertanya kepadanya apa yang terjadi dengan dunia sekarang. Fox 114 menjawab bahwa ras manusia telah berevolusi menjadi dua, Eloise dan Morlocks. Ini adalah sifat dunia sekarang. Morlocks muncul ke permukaan untuk berburu Eloise untuk bertahan hidup. Fox kemudian mengungkapkan bahwa untuk mencapai dunia Morlocks, mereka harus mengikuti pernapasan. Kalen dan Alex mendengar suara itu dan mengikutinya untuk mencapai patung besar iblis wajah yang mulutnya membuka dunia Morlock. Dia meninggalkan Kalen di luar dan memanjat bawah tanah dengan hati-hati. Dia akhirnya mencapai tempat itu dan melihat seluruh peradaban di sana. Dia kemudian menyelinap ke sebuah ruangan dan secara tidak sengaja jatuh ke kolam yang penuh dengan sisa-sisa manusia. Alex kemudian ditemukan oleh Morlock dan dikirim ke kamar pemimpin mereka. Pemimpin menjelaskan bahwa ketika bulan berpisah, beberapa orang tenggelam di bawah tanah dengan tempat lain untuk pergi. Selama bertahun-tahun, mereka berevolusi menjadi Morlock pemakan daging. Lainnya secara ajaib selamat di permukaan dan dihuni kembali, Eloise. Keluarga Morlock mencoba untuk kembali ke permukaan, tetapi tidak bisa karena bertahun-tahun evolusi bawah tanah. Jadi mereka mulai berburu manusia dari permukaan untuk makanan dan berkembang biak. Pemimpin juga mengungkapkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran Eloise dan Morlocks, dan mengontrol keseimbangan dunia melalui mereka. Dia juga telah membaca pikiran Alex, dan tahu bahwa dia adalah penjelajah waktu dan keinginannya adalah untuk membawa Emma kembali. Dia membuat Alex berhalusinasi tentang hidupnya jika Emma tidak mati. Dia dipenuhi dengan kesedihan, melihat Emma dan anaknya bermain. Pemimpin kemudian menyimpulkan bahwa manusia tidak dapat mengubah nasib karena mereka adalah hasil dari tindakan sendiri. Kemudian, dia menunjukkan kepada Alex mesin waktu yang dia bawa ke dunia Morlock. Pemimpin ingin dia kembali ke tempat asalnya, dan tidak merusak keseimbangan masyarakat sekarang. Alex diam-diam menurutinya tetapi saat dia menyalakan mesin, dia menarik pemimpin itu bersamanya. Keduanya berjuang untuk sementara waktu. Alex menahannya di luar bola mesin dan memulainya. Pemimpin meninggal dengan cepat karena penuaan. Dia kembali menghentikan mesin di masa depan dan melihat tempat itu dipenuhi dengan gua Morlock, menunjukkan bahwa tempat itu sekarang diperintah oleh Morlocks. Alex kemudian kembali untuk menyelamatkan Mara, dan membawanya keluar dari kandang. Morlock marah dan melompat untuk menyerang mereka, tetapi Alex memasukkan gigi ke dalam mesin, menciptakan distorsi besar-besaran dalam waktu. Mesin waktu meledak mengambil seluruh dunia Morlock dengan itu, tetapi Mara dan Alex berhasil keluar dari gua tepat pada waktunya. Dengan mesin waktunya hilang, Alex memutuskan untuk tinggal bersama Eloise karena dia telah menemukan kepuasan di sini. Di masa depan, kita melihat Fox 144 mengajar anak-anak Eloise tentang masa lalu manusia. Alex membawa Muri dan Kalen ke tempat labnya dulu. Saat dia berbicara dengan mereka, di suatu tempat di lain waktu, David dan Mrs. Watchit memasuki lab Alex dan mendiskusikan kepergiannya. David mengklaim bahwa Alex bahagia dimanapun dia berada, dan menawarkan buat Chit untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangganya. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.